Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, senang oleh karena kita boleh berjumpa lagi pada saat ini. Dan kita boleh mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Topik pada saat ini yang saya akan bawakan dalam renungan saat ini adalah via recta. Apa arti dari via recta? Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang via recta, kata ini hanya satu kali ditulis di dalam Alkitab. Dan via recta itu diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Saulus atau Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendapatkan satu penglihatan ketika dia bertemu dengan Tuhan pada saat itu, dan dia dituntun oleh kuasa Tuhan untuk pergi ke via recta yang dalam bahasa Inggrisnya adalah straight street atau jalan lurus. Saudaraku yang kekasih, jalan lurus. Tentunya kita semua rindu untuk melihat lebih jauh. Kira-kira apa yang kita bisa ambil di dalam pelajaran saat ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan banyak pilihan jalan. Ada jalan yang kelihatannya mudah. Ada yang tampaknya menyenangkan. Ada yang terlihat cepat membawa kita sampai pada tujuan. Tetapi tidak semua jalan membawa kita pada kehidupan yang benar. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dan saat ini kita akan belajar tentang via recta, jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar jalan tanpa belokan, tetapi jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Di dalam pasal ini adalah berbicara tentang pertobatan dari Saulus atau Paulus. Mari kita coba lihat. Di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Di ayat yang ke-11, di sana teks Alkitab menuliskan, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Saudaraku yang kekasih, di dalam kisah pasal yang ke-9 ini, kita menemukan ada dua orang. Yang pertama adalah Ananias dan yang kedua adalah Saulus. Kemudian tempat di mana Tuhan menunjuk baik Saulus maupun Ananias, mereka akan bertemu di satu tempat, yaitu di jalan lurus, di rumah seorang yang bernama Yudas. Saudara, kalau kita melihat ya historical background sehubungan dengan jalan lurus ini, saya coba search ya, mencari di beberapa catatan-catatan yang ada. Ternyata jalan lurus ini saat ini masih ada, ya. Dia berada di Syria, ya, di kota Damaskus, dan masih menjadi pusat di mana orang-orang datang untuk melihat akan kisah-kisah yang terjadi
di zaman gereja mula-mula. Dan ini ya, ketika kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-9, memberikan gambaran bagaimana kehidupan dari Saulus di dalam menerima pertobatannya. Namun ada peran yang luar biasa. Siapa? Yang saya sebutkan tadi adalah seorang yang bernama Ananias. Siapa Ananias dalam cerita ini? Ya. Di dalam Kisah pasal yang ke-9, Ananias hanyalah seorang murid. Ya. Dia adalah murid Yesus yang tinggal di Damsyik. Dia bukan seorang rasul. Dia juga bukan pemimpin besar yang terkenal. Dia adalah seorang percaya biasa yang tinggal di kota yang strategis. Ya. Ordinary people, orang yang biasa-biasa saja. Ia berada di satu tempat yang pada saat itu ditunjuk oleh Tuhan bagaimana Saulus harus berada di rumah dari seorang yang bernama Yudas. Saudaraku yang kekasih, Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul, dia menggambarkan bahwa Ananias adalah murid Yesus yang tinggal di Damsyik. Di mana ini menunjukkan bahwa ia bagian dari komunitas Kristen pada gereja mula-mula sebelum pertobatan dari Paulus. Ya. Di dalam kisah ini menuliskan bahwa Tuhan dia memanggil orang biasa untuk misi yang luar biasa. Ananias adalah orang biasa. Ya, dia bukan seorang rasul, bukan seorang pemimpin yang besar. Ya. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk pemimpin rohani yang besar, tetapi untuk setiap orang percaya. Dan ini terjadi kepada Ananias. Sehingga pada saat ini saya mau katakan, kita jangan meremehkan peran kecil dalam pelayanan. Walaupun di gereja, di tempat di mana kita melayani, dalam satu komunitas keagamaan, ya, mungkin kita tidak memiliki satu kedudukan yang tinggi. Tetapi dalam panggilan pelayanan, Tuhan tidak memandang muka. Sehingga siapa saja dia bisa gunakan untuk menjadi seorang yang menjadi pembawa berkat. Ya. Jangan meremehkan peran kecil dalam pelayanan. Oleh karena ketaatan sederhana bisa berdampak besar bagi kerajaan Allah. Bahkan Tuhan memanggil kita untuk menjangkau seseorang yang suatu hari akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudaraku yang kekasih, penulis Kristen Ellen G. White di dalam buku The Acts the Apostles halaman 100. Di sana dituliskan, Tuhan memberikan kepada Ananias suatu penyataan supaya ia dapat bekerja sama dengan dia atau dengan Tuhan dalam memulihkan penglihatan Saulus. Ananias, dia menurut perintah yang diberikan kepadanya dan meletakkan tangannya ke atas orang yang sebelumnya mengancam semua orang yang percaya kepada nama Yesus. Dan dialah Saulus. Luar biasa. Orang yang tadinya memiliki rencana untuk menangkap, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, saat itu mendapat tugas dari Tuhan, dari Ananias untuk datang memberikan penyembuhan bagi dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-11, di sana dituliskan dalam Kisah pasal 9, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Kita melihat di dalam pelajaran ini, ternyata Tuhan bekerja kepada dua orang ini. Tuhan bekerja kepada Saulus, Tuhan juga bekerja kepada Ananias. Dan ini adalah cara kerja Tuhan untuk menggerakkan hati seseorang yang mau melayani dia, untuk bekerja bagi dia, bahkan orang yang rindu untuk datang dalam pertobatan. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, jawab Ananias, ayat yang ke-13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Sepertinya ada kekhawatiran dari seorang yang bernama Ananias. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya,
Ya, bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ, ke tempat atau di jalan lurus itu. Dan dia menumpangkan tangan kepada Saulus pada saat itu. Dan kita tahu ceritanya. Akhirnya Saulus dia boleh melihat. Dia boleh kembali ada kekuatan. Yang tadinya 3 hari 3 malam dia tidak makan minum. Dia hanya berpuasa dan berdoa. Dan saat itu dia mendapatkan kemenangan. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan Saulus dibaptis. Luar biasa. Satu pertobatan yang seutuhnya terjadi kepada seorang yang bernama Saulus oleh orang yang biasa-biasa yang bernama Ananias yang terjadi di jalan lurus atau via recta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pelajaran ini, kira-kira apa yang kita bisa ambil? Ya. Pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Secara historis ya atau straight street memang adalah jalan utama Romawi di Danzig ya. Yang sampai sekarang masih dikenal di kota tua di Damaskus atau Syria. Tetapi via recta atau jalan lurus ya, straight street memiliki makna rohani di dalam perjalanan kehidupan kita. Paling kurang ada 5 yang saya akan tinggalkan pada saat ini. Makna dari via recta atau jalan lurus ya sesuai di dalam teks Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Yang pertama, jalan lurus adalah jalan pertobatan atau the road of repentance. Saulus mengalami kebutaan rohani dan fisik sebelumnya, tetapi akhirnya ketika dia berada di jalan lurus, fisik dan rohaninya dipulihkan. Secara rohani jalan lurus menjadi tempat proses pertobatan. Ia masuk sebagai penganiaya. Tetapi pada akhirnya dia keluar menjadi murid Kristus. Saya mau katakan, terkadang Tuhan harus meluruskan hati kita sebelum ia meluruskan jalan hidup kita. Ada berapa kali dalam kehidupan kita, sepertinya ketika kita akan mengambil satu tindakan, Tuhan menegur kita agar hati kita harus jujur, harus benar-benar taat, harus benar-benar setia. Sehingga kita mendapatkan satu pertobatan yang sesungguhnya. Yang kedua, jalan lurus mengambil makna adalah the straightening of the heart atau jalan untuk meluruskan hati. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada hal-hal yang terkadang kita akan capai tetapi itu sepertinya kita tidak dapatkan. Oleh karena yang menjadi penghalang adalah diri kita sendiri. Kita belum bereskan kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Saulus. Dia mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Oleh karena dia memiliki rancangan-rancangan yang menurut pandangan Tuhan, dia akan menghancurkan umat-umat Tuhan yang mengikuti Kristus di gereja mula-mula. Dan pada saat itu menjadi titik balik dari Saulus. Dia percaya kepada Tuhan. Dia pergi di jalan lurus dan akhirnya dia mendapatkan satu kemenangan, penyembuhan physically dan penyembuhan secara rohani. Percaya kepada Tuhan sebagaimana Saulus. Itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, saudara-saudara. Ya. Karena terkadang kita hanya bersandar pada pengertian atau pemikiran kita sendiri. Kita harus akui dia dalam segala tingkah laku kita. Maka Tuhan akan
meluruskan setiap jalan dan harapan-harapan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, meluruskan hati. Kata lurus dalam Alkitab sering berhubungan dengan kebenaran atau kehendak Allah. Yesaya 40 ayat 3 mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan secara simbolis ini adalah gambaran hidup yang diluruskan dari kesombongan. Hidup dan pikiran yang diluruskan dari kesalahan teologi. Ya, tujuan yang diluruskan dari ambisi pribadi menjadi misi ilahi. Saulus, sebelumnya dia lurus, tapi dalam pandangannya sendiri. Tetapi dia tidak lurus menurut hati Allah. Via recta harus taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa? Ya, yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum jalan dari Saulus diluruskan, hatinya terlebih dahulu telah diluruskan. Dan masalah Saulus bukan kurang pengetahuan, tetapi hati yang salah arah. Dan Tuhan tidak langsung mengubah pelayanannya. Tuhan lebih dahulu menghancurkan kesombongannya, egonya, untuk memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Poin selanjutnya, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Yang ketiga, jalan kerendahan hati atau the road of humbling. Saudara, sebelum jalan lurus, Saulus datang dengan surat kuasa. Dia memiliki otoritas. Ia sangat ditakuti. Tetapi di via recta, di jalan lurus, apa yang terjadi? Dia buta. Ia berpuasa. Ia bergantung akhirnya kepada orang lain. Apa poin di sini? Tuhan sering membawa kita ke jalan lurus melalui proses untuk membuat kita rendah hati. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dalam kitab Yakobus mengatakan, humble yourself and he will lift you up. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan engkau. Poin yang keempat. Jalan lurus adalah jalan pemulihan atau the road of restoration. Di rumah Yudas di via recta atau di jalan lurus di Damaskus. Saulus dia berdoa, ia mendapat penglihatan dan akhirnya ia dipulihkan oleh kedatangan Ananias di Damaskus. Kemudian dia dibaptis. Saudara, jalan lurus adalah jalan menjadi pemulihan baik secara fisik, secara rohani, bahkan pemulihan secara identitas kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jalan lurus adalah jalan kedaulatan Tuhan atau the road of divine sovereignty. Perlu kedaulatan Tuhan. Dan ini sangat menarik. Saudara, mengapa? Oleh karena pertobatan itu bukan kebetulan. Satu transformasi ada dalam kendali Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam cerita ini, pertemuan Saulus dan Ananias, bahkan lokasi tempat di mana mereka akan bertemu, Tuhan telah sebutkan. Artinya, tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengarahkan jalan hidup seseorang sesuai rencananya. Jalan kedaulatan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, John Newton adalah seorang mantan pedagang budak. Dia dulu adalah kapten kapal budak dalam perdagangan budak di Atlantik. Dia terlibat dalam sistem yang kejam dan tidak manusiawi. Setelah mengalami badai yang hebat di laut, hampir merenggut nyawanya. Kehidupan dari John Newton mulai berubah. Dan akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan perdagangan budak. Dia menjadi seorang pendeta dan kemudian dia aktif memperjuangkan penghapusan perbudakan bersama seorang temannya yang bernama William Wilberforce. Apa yang terjadi saudara? Dia menjadi seorang yang sangat terkenal. Dia menulis satu lagu yang berjudul Amazing Grace.
Dia katakan, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Oh, ada anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dia katakan yang telah menyelamatkan kehidupanku. Dulunya aku hilang, sekarang aku ditemukan. Dulunya aku buta, sekarang aku dapat melihat. Pertobatan dari Saulus menjadi juga pertobatan dari John Newton. Bahkan menjadi pertobatan untuk kita semua. Panggilan untuk kita pada saat ini. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat. Dalam Filipi 3, 13-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini, kira-kira apa yang perlu kita ambil? Marilah kita tetap melihat kepada Tuhan, melihat kepada Yesus sebagai juru selamat. Sehingga walaupun dalam kehidupan kita terkadang ada sesuatu yang kita belum dapatkan, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Sehingga oleh tuntunan Tuhan kita akan menemukan via recta, jalan lurus. Oleh karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami boleh nikmati saat ini. Tolonglah kami Bapa untuk menemukan via recta atau jalan lurus. Secara rohani, itu adalah jalan kebenaran yang Tuhan rindukan agar setiap orang percaya boleh hidup dan tinggal di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Bantu kami untuk hidup di dalam kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh melihat mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami boleh mengikuti akan setiap jalan-jalan Tuhan. Pengalaman dari Saulus dalam pertobatannya boleh menjadi juga pengalaman kami. Terkadang kami menyakiti hati Tuhan lewat sikap tindakan kami yang belum mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa agar kami boleh mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di jalan lurus, jalan kebenaran, dan itulah Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah, ini menjadi doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.